Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan proses berjalannya aplikasi kasir di VB.NET menggunakan aplikasi Visual Studio 2022. Langkah pertama yaitu kita start dulu di SAM-PP-nya untuk Apache dan MySQL. Setelah itu kita masuk ke localhost-nya. Di localhost ini kami membuat database dengan nama db_final project, dan di dalam database tersebut terdapat dua tabel, yaitu tabel penjualan dengan nama tb_penjualan dan tabel stok dengan nama tb_stok. Untuk tabel penjualannya bisa kita lihat strukturnya seperti ini, dan struktur di tabel stok bisa dilihat seperti ini. Setelah itu kita langsung masuk ke aplikasi VB.NET. Di sini kami membuat desain form 1 seperti ini. Pada stok barang dan penjualan kami menggunakan menu strip. Pada ID barang, nama barang, jumlah, harga, total, dan not transaksi kami menggunakan label. Dan ini kami menggunakan text box. Untuk menu input, edit, delete, tutup, dan total kami menggunakan button. Dan yang ini kami menggunakan data grid view. Kemudian klik kanan pada final project, kemudian klik manage nugget. Nah, di sini kita bisa mendownload komponen-komponen. Bisa dilihat apa saja yang kita download. Ada MySQL data, MySQL connector, dan sistem ODBC. Setelah itu langsung membuat koneksi di ODBC-nya. Untuk data source name-nya kami menggunakan db_final project. Servernya menggunakan localhost, user root, dan database-nya menggunakan db_final project. Kita tes dulu. Jika sudah muncul koneksi sukses, kita klik OK. Setelah itu, kita membuat modul. Untuk membuat modul, caranya klik project, kemudian klik add modul. Nah, di bagian modul ini bisa diganti namanya atau enggak. Karena kami sudah membuat modul, maka langkah ini kita skip saja. Langsung saja ke codingan modulnya. Di modul ini kami mendeklarasikan con sebagai ODBC connection, DA sebagai ODBC data adapter, DS sebagai dataset, DT sebagai data tabel, RD sebagai data reader, DGV sebagai data grid view, CMD sebagai ODBC comment, MyDB string. Kemudian di subkoneksi ini digunakan untuk mengkoneksikan antara database dan VB.NET. Kemudian di subkoneksi ini digunakan untuk mengkoneksikan antara database dan VB.NET. Jangan lupa sebelum mengcoding kita tambahkan import system.data.odbc. Codingan untuk mengkoneksikan antara database
dan VBNet seperti ini. Di DSN sini harus sama dengan data source name yang dibuat pada ODBC tadi. Harus sama dengan ini. Nah, fungsinya di sini untuk menampilkan pemberitahuan bahwa koneksi penjualan berhasil. Seperti ini. Jika pemberitahuan ini tidak muncul, itu tandanya DSN yang ada di modul tidak sama dengan yang ada di ODBC. Jadi harus disesuaikan. Kita oke. Kemudian kita tutup. Setelah membuat koneksi untuk modulnya, langsung ke codingan form 1. Caranya, klik 2 kali pada form 1. Nah, nanti akan muncul di codingan form 1. Sebelum kita mengcoding lebih lanjut, kita ketikkan import system.data.odbc. Di bawah public class form 1, di sini ada dim jumlah as integer, dim harga as desimal, dim total as desimal. Di sini fungsinya untuk mendeklarasikan jumlah, harga, dan total. Di codingan ini digunakan untuk menampilkan tampilan stok. Codingan stok.show dialog ini digunakan untuk menampilkan tampilan stok. Kami buatkan sub kondisi awal, yang ini berfungsi kosong, kemudian yang enable ini itu berfungsi tombolnya tidak bisa diklik, dan untuk yang true ini itu tandanya tombolnya bisa diklik. Kemudian kita membuat call koneksi. Di call koneksi ini berfungsi untuk memanggil data yang sudah kami buat di modul. Karena di sini kita sub koneksi, jadi yang dipanggil koneksi. Maka dari itu di sini kami memanggil call koneksi. Kemudian di DA sini kita masukkan select bintang form TB_penjualan. TB_penjualan ini diambil dari database yang ada di localhost tadi. Di data grid view data source ini kita masukkan TB_penjualan. Di sub siap isi ini kita masukkan true supaya bisa kita isikan atau bisa diedit. Untuk pengeditan button input kita buat seperti ini. binput.text di sini berfungsi supaya tombol input itu bisa untuk memasukkan data. binput.text sama dengan simpan. Di sini berfungsi supaya tombol input ketika diklik berubah menjadi tombol simpan. Dan btotal tetap total. Dan editnya tidak bisa diklik, delete juga tidak bisa diklik. btutup.text berubah menjadi batal. Di call siap isi ini, jika button input diklik, maka akan memanggil data siap isi ini. Di sini kita memasukkan insert di codingan dim input data as string. Di sini digunakan untuk memasukkan data dari tabel penjualan. Maka kita ketikkan insert into tabel underscore penjualan.
bedit.text sama dengan edit, digunakan untuk tombol edit. bedit.text sama dengan simpan, di sini juga sama, supaya tombol edit otomatis berubah menjadi tombol simpan. btotal.text tetap total, binput, bdelete tidak bisa diklik. btutup.text berubah menjadi tombol batal. Di bagian coding dim, update data astring sama dengan update tb underscore penjualan, set nama barang, dan seterusnya. Ini di sini digunakan ketika kita mengisi di aplikasi ini, maka database-nya ikut terganti. Kemudian di tid underscore keypress ini, di sini jika kita mengetikkan ID barang lalu kita enter, maka otomatis nama barang, harga barang akan terisi. Jadi tidak perlu mengisi secara manual. Seperti ini codingannya, bisa dilihat sendiri. Nah, di sini untuk memunculkan keypress, kita klik 2 kali pada textbox ID barang. Nah, di sini muncul tid underscore text change. Kemudian di sini kita cari keypress. Lanjut di button tutup. Di button tutup ini kita tinggal memasukkan codingan btutup.text sama dengan tutup. Di sini berfungsi ketika kita mengklik button tutup, maka akan menutup tampilannya. Langsung ke codingan button delete. Di button delete ini juga sama, bdelete.text sama dengan hapus. Di sini berfungsi ketika kita mengklik button delete, maka akan otomatis berubah menjadi hapus, seperti yang sudah dibahas di atas tadi. Fungsi dari button delete ini, ketika kita menghapus suatu data dari tampilannya, maka otomatis database akan ikut kehapus juga. Nah, kemudian di button total ini kita ambil dari deklarasi yang ada di atas tadi. Jumlah sama dengan tjumlah.text, harga sama dengan tharga.text. Total di sini dari jumlah dikali dengan harga. ttotal.text sama dengan total. Jadi ketika kita mengklik button total, maka akan otomatis jumlah dengan harga dikali dan akan muncul hasil perkaliannya secara otomatis. Di tnotrans keypress ini digunakan untuk menampilkan data dari ID barang, nama barang, harga, jumlah, dan total secara otomatis ketika button editnya diklik. Maka ketika kita mengklik edit, maka database-nya juga akan ikut ke edit. Nah, jika sudah mengcoding di form 1, kita lanjut ke tampilan desain stok. Di sini kita sama menggunakan label, text box, button, dan data grid view. Kita bisa langsung ke codingannya, kita klik 2 kali. Kita masukkan import system.data.odbc. Kemudian di sini public class stock karena nama formnya di sini stock. Kemudian kita membuat sub kondisi awal. Kita masukkan seperti tadi. Di sini kita masukkan call koneksi karena tadi kita membuat sub koneksi di modul. Untuk perbedaannya di sini kita memasukkan form tb underscore stock karena tadi di form penjualan kita memasukkan tb underscore penjualan. Perbedaannya ada di tabelnya. tb underscore stock ini diambil dari database yang ada di localhost tadi. Kemudian kita membuat
sub siap isi ini juga sama, privat sub stock ini juga sama, privat sub b input ini juga sama, privat sub edit ini juga sama, TID keypress ini juga sama, b delete ini juga sama. Nah, di b tutup ini perbedaannya kita memanggil call kondisi awal. Fungsinya call kondisi awal ini ketika kita mengklik button tutup, maka akan otomatis kembali ke tampilan penjualan awal. Oke, jika sudah selesai mengcoding, kami akan mencoba menjalankan aplikasi yang sudah kami buat tadi. Jika sudah muncul pemberitahuan koneksi database berhasil, itu tandanya antara VBNet dengan database sudah terhubung. Jika tidak muncul, itu artinya antara VBNet dengan database itu ada yang salah. Langsung saja kita mencoba button input. Kita klik input, masukkan ID barang, klik enter, koneksi database berhasil, oke. Nah, nama barang dan harga barang di sini akan otomatis terisi. Lanjut kita masukkan jumlah di sini jumlah yang dibeli ya. Kita masukkan 4, kita klik button total, masukkan no transaksinya, kita klik simpan. Koneksi database berhasil, oke. Input data berhasil, oke. Koneksi database berhasil, oke. Nah, di sini akan otomatis menambah. Lanjut kita coba klik edit. Di sini saya akan mencoba mengedit no transaksi 3. Enter, koneksi database berhasil, oke. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Saya akan mengedit jumlah yang dibeli menjadi 7. Kita simpan, oke. Database berhasil, oke. Udah, database berhasil, oke. Koneksi database berhasil, oke. Nah, otomatis di sini akan berubah menjadi 7. Tadi kan di sini jumlahnya 6, sekarang menjadi 7 karena sudah diedit tadi. Kemudian kita akan mencoba menu delete. Kita klik button delete, kemudian kita masukkan no transaksi yang ingin dihapus. Kita coba no transaksi 3, kita enter, koneksi database berhasil, oke. Nah, di sini akan otomatis muncul di ID barang, nama barang, jumlah, harga, total. Di sini akan muncul secara otomatis. Lalu kita hapus, klik hapus, koneksi database berhasil, oke. Hapus data berhasil, oke. Koneksi database berhasil, oke. Nah, otomatis di sini juga akan kehapus. Lanjut kita langsung ke stok barang. Koneksi database berhasil, oke. Pertamanya saya akan mencoba button input. Kita masukkan ID barang baru, jenis barang baru, jumlah stok yang baru masuk,
masukkan harganya. Jika sudah terisi semua, kita klik simpan. Koneksi database berhasil oke. Input data berhasil oke. Koneksi database berhasil oke. Nah, di sini juga akan otomatis bertambah. Kita masukkan nama barang yang ingin diedit. Sini kami akan mencoba mengedit di bagian jumlah stok. Kita ubah menjadi 45. Kita simpan. Koneksi database berhasil oke. Update data berhasil oke. Koneksi database berhasil oke. Nah, di sini juga akan otomatis di bagian jumlah berubah menjadi 45. Kita coba button delete, kita klik delete. Masukkan ID barang yang ingin di delete. Masukkan jenis barang yang ingin di delete. Masukkan jumlah stok yang ingin di delete. Masukkan harga yang ingin di delete. Jika sudah terisi semua, di sini kita klik hapus. Koneksi muncul koneksi database berhasil oke. Hapus data berhasil oke. Koneksi database berhasil oke. Nah, otomatis di sini juga akan kehapus. Kita coba button tutup, klik tutup, akan menutup form bagian stok barang. Coba kita tutup yang bagian penjualan, klik tutup, otomatis akan menutup tampilan penjualan tadi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.